Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Silahkan disimak baik-baik ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam air. Faktor penyebab pencemaran air diantaranya adalah berasal dari limbah pertanian yang berupa pestisida, yaitu zat kimia yang berfungsi untuk membunuh hama, atau bisa juga bahan kimia berupa pupuk kimia. Sumber pencemaran lainnya bisa berasal dari limbah industri yang berasal dari pabrik atau limbah rumah tangga berupa sampah rumah tangga, deterjen, dan bahan-bahan kimia lainnya yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga. Dampak dari pencemaran air yaitu merusak ekosistem di dalam air, kemudian menimbulkan penyakit, air menjadi tidak layak untuk dikonsumsi dan menimbulkan pendangkalan sungai. Upaya penanggulangan pencemaran air yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau laut, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan mengolah limbah dengan instalasi penggunaan air limbah dengan membuat kolam stabilisasi limbah. Selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi udara yang mengandung bahan polutan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Faktor penyebab pencemaran udara yaitu faktor alam, contohnya gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik sehingga udara tercemar, atau kebakaran hutan alami yang menimbulkan polusi asap sehingga mengurangi kualitas udara. Selanjutnya adalah aktivitas manusia, contohnya aktivitas industri yang menghasilkan asap pabrik, pembakaran sampah, dan juga kendaraan. Dampak dari pencemaran udara yaitu efek rumah kaca dan meningkatnya suhu bumi menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya adalah menimbulkan penyakit infeksi saluran pernapasan yang menyebabkan akumulasi gas karbon dioksida dalam darah sehingga menimbulkan gangguan pernapasan. Upaya penanggulangan pencemaran udara seperti melakukan reboisasi, yaitu proses penanaman kembali hutan gundul agar pohon-pohon yang dihasilkan bisa menyerap CO2 di atmosfer. Yang kedua adalah memadamkan kebakaran hutan, dan yang ketiga adalah menggunakan energi ramah lingkungan seperti energi surya. Yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah perubahan keadaan tanah akibat masuknya zat-zat polutan yang dapat merusak kualitas tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah berasal dari limbah domestik atau rumah tangga, contohnya cat, oli, feses, sampah plastik. Yang kedua adalah limbah pertanian, contohnya adalah pupuk urea, pestisida, dan herbisida. Yang ketiga adalah limbah industri, contohnya adalah kaleng, besi, plastik, karet, dan cairan limbah lain yang meresap ke dalam tanah. Dampak pencemaran tanah yaitu zat karsinogenik yang menyebabkan kanker, kemudian timbal yang menyebabkan kerusakan otak dan ginjal, dan yang terakhir adalah zat-zat kimia lainnya yang merusak ekosistem. Upaya penanggulangan pencemaran tanah seperti melakukan remediasi, yaitu kegiatan pembersihan permukaan tanah dari zat-zat pencemar tanah. Lalu kita juga bisa melakukan proses bioremediasi, yaitu proses membersihkan permukaan tanah dari zat pencemar dengan menggunakan organisme. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai materi pencemaran lingkungan. Semoga bisa kalian pahami ya. Jika kalian masih kurang paham, silahkan diulang-ulang lagi videonya sampai kalian benar-benar paham. Tetap semangat belajarnya. Sekian dan terima kasih.